Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan tanggapan kepada saudara kita non-Kristen menjawab gagal paham Syamsuddin. Beliau berkata, agama aneh, satu nyawa bisa menebus dosa manusia sedunia. Saya ulangi kembali pernyataan atau komentar yang dituliskan oleh Syamsuddin. Agama aneh, satu nyawa bisa menebus dosa manusia sedunia. Kalau kita melihat jenis komentar ini, saudara kita Syamsuddin ini sangat-sangat meragukan kuasa penebusan dari Yesus, yang mana menurut beliau mustahil masa satu nyawa bisa menebus dosa seluruh isi dunia. Beliau berkata agama aneh. Memang tidak secara eksplisit beliau berkata di sini Kristen agama aneh. Tetapi dari kalimat berikutnya sudah pasti ini komentar terkait dengan konteks satu nyawa bisa menebus dosa manusia sedunia. Itu merujuk kepada Yesus. Karena ini merujuk kepada Yesus, maka agama aneh yang dimaksudkan oleh saudara kita Syamsuddin ini juga tertuju atau merujuk kepada Kristen. Saudara kita Syamsuddin ini menyimpulkan Kristen itu agama aneh. Terus terang saya tidak mau mencampuri agama, nabi, kitab suci, doktrin, ajaran orang lain. Tapi ketika saudara-saudara kita banyak dari kalangan non-Kristen dan dari komentar demi komentar yang mereka tuliskan, saya melihat boleh saya simpulkan dari nama-nama yang saya soroti dan perhatikan, mayoritas di laman Facebook Pendeta Berton M itu yang berkomentar dari luar Kristen, dari saudara-saudara kita non-Kristen, dan dari jenis komentar yang mereka tuliskan, mayoritas mereka dari Muslim atau Islam. Tidak apa-apa. Saya bangga sekali dan senang sekali kalau ada saudara-saudaraku, bahkan banyak yang menuliskan komentar di laman Facebook Pendeta Berton N, bahkan juga di kanal YouTube saya sendiri. Tidak masalah. Itu sebuah ladang peluang kesempatan bagi saya untuk menjabarkan apa yang menjadi doktrin ajaran dari kekristenan. Pertama-tama ingin saya tegaskan kepada saudara Syamsuddin dan juga kepada orang-orang yang punya paham atau pengertian yang sama. Kristen itu bukan agama. Itu intisarinya. Memang dalam konteks Indonesia ada 6 agama yang diakui. Salah satu di antaranya adalah agama Kristen. Tetapi pada prinsipnya itu konteks bernegara. Kalau konteks keyakinan, doktrin, ajaran secara spesifik dari sudut pandang kekristenan, Kristen itu bukan agama. Hal ini sekaligus mau menegaskan kepada orang-orang yang gagal paham di luar sana. Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen.
Yesus tidak pernah menyebut murid-muridnya Kristen. Kenapa Anda Kristen? Kan demikian bunyinya. Saya mau kasih tahu, Yesus itu datang bukan untuk mendirikan agama. Jangan pahammu engkau tandaskan untuk menjadi paham orang lain. Tidak. Yesus datang bukan untuk membawa agama. Yesus datang untuk membawa kerajaan dan hidup yang kekal. Memang ada satu yang secara eksplisit dalam Alkitab disebutkan. Di dalam Matius pasal yang ke-16, saya buka dulu untuk kita. Matius pasal 16 ayat 18. Dikatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat menurut saya, karena dari bahasa Yunani eklesia, berarti gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang pernah disampaikan oleh sabda Yesus bahwa dia akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya, bukan mendirikan atau bukan membawa agama, bukan. Kristen itu artinya dari Kristianos, pengikut Kristus. Jadi orang-orang yang mempercayai Yesus dan mengikuti ajarannya, orang-orang itulah yang pada akhirnya disebut sebagai Kristen. Saya ulangi kembali, Kristen itu bukan agama. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus manusia dari dosa. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada komentar dari saudara kita ini. Samsudin berkata, agama aneh, satu nyawa bisa menebus dosa manusia sedunia. Saya katakan, siapapun yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, mereka semua diselamatkan. Dan janji itu bukan janji gombal, janji dusta, janji bohong, tapi janji dari firman Tuhan, termasuk dari pernyataan Yesus sendiri. Jangankan satu dunia bisa diselamatkan, ditebus dosa-dosanya. Kalau kita melihat dari Yohanes 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan dengan sangat jelas, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa di situ? Kalau kita merujuk kepada ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Menjadikan segala sesuatu yang ada di atas, yang ada di bumi, di bawah bumi adalah firman. Firman itulah yang nuzul turun menjadi manusia, namanya Yesus. Jangankan menebus, menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, Yesus sanggup lakukan dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Itu dia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat yang sudah sangat terkenal di kalangan kekristenan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal Bapa yang adalah Yesus Kristus, sang firman yang telah muncul menjadi manusia, tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapapun yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kekuasaan Yesus sebagai penguasa atas surga dan bumi, atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, apa maksudnya ya? Nah, dikatakan di dalam Roma 5. Kita buka dulu ya. Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maksudnya, oleh dosa Adam, satu orang, manusia pertama, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Perhatikan, satu pelanggaran Adam dan Hawa, di mana Tuhan bersabda semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Pada hari engkau memakannya, kamu pasti mati. Tapi ternyata Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membawa seluruh keturunan Adam ada dalam natur perhambaan perbudakan dosa. Siapapun itu, tokoh sebesar apapun dia dan sebanyak apapun pengikutnya, seterkenal sepopuler apapun, tetap dia adalah orang berdosa. Ada dalam perhambaan perbudakan dosa, kecuali Yesus Kristus. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan Adam membuat Arjun MU berdosa. Semua berdosa, saya berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan satu orang maksudnya ketaatan Yesus. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dia. Jadi ketaatan Yesus lewat rela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kesimpulannya bagi banyak orang, bukan bagi semua orang? Karena notabene ada orang yang tetap mengeraskan hati, tidak mau terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Makanya menuju kepada neraka kebinasaan yang kekal, dalam penghukuman yang kekal. Ingat, jangan lupa, di akhir zaman Yesus datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau orang-orang Kristen dihakimi bukan untuk masuk surga atau neraka, tidak, tapi untuk menentukan upah atau mahkota. Tapi orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini telah diberikan peluang kesempatan tetap ngotot mengeraskan hati, bahkan menghina merendahkan Yesus. Suatu saat engkau akan sujud menyembah dan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Sebelum hal itu terlambat, kalau masih ada kesempatan saat ini, bukalah hati pikiranmu untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Berperkaralah dengan Tuhan.
Akui dosa-dosamu kepada Tuhan, terima Dia sebagai Lord, Kurios, penguasa, raja, junjungan dalam hidupmu. Maka engkau akan ditebus dan diselamatkan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk saudaraku Samsudin, agama aneh, satu nyawa bisa menebus dosa manusia sedunia. Ya, tapi realita kenyataannya tidak semua. Kenapa? Karena tetap ada yang ngotot, tidak mau terbuka, percaya, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jangankan menyelamatkan seluruh dunia, menciptakan segala sesuatu, Yesus berkuasa melakukannya dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Ingat, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus mendirikan gereja atau jemaat. Alam maut tidak akan menguasainya. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.